Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Ronald Andriano, kemudian Muhammad Amar Hamzah, Muhammad Farhan, Faisal Muqtasim, dan Arfian Lingga. Di sini kelompok kami akan mendeskripsikan atau mempresentasikan tentang salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu PT Astra Auto Parts Tbk. Pada bagian pertama di sini terdapat deskripsi perusahaan. Astra Auto Parts merupakan grup perusahaan komponen otomotif terbesar dan terkemuka di Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan beragam suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Sebagai bagian dari Astra Internasional, perusahaan ini memiliki jaringan bisnis yang terintegrasi mulai dari riset dan pengembangan atau R&D, proses manufaktur berstandar global, hingga sistem distribusi yang menjangkau pasar domestik dan internasional. Portofolio produknya mencakup komponen mesin, kelistrikan, baterai, ban, pelumas, dan berbagai suku cadang aftermarket yang melayani kebutuhan OEM, OS, dan retail. Masih pada deskripsi perusahaan, PT Auto Parts didukung oleh fasilitas produksi modern, sumber daya manusia profesional, serta penerapan teknologi otomasi dan digitalisasi industri. Astra Auto Parts terus berinovasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, efisien, dan ramah lingkungan. Perusahaan juga memiliki jaringan distribusi dan retail yang kuat melalui Shop and Drive, Motor 2000, serta ribuan mitra toko suku cadang di seluruh Indonesia. Komitmen terhadap kualitas, keberlanjutan, dan adaptasi terhadap tren seperti elektrifikasi kendaraan menjadikan Astra Auto Parts sebagai pemain kunci yang tidak hanya memimpin pasar nasional tetapi juga menembus lebih dari 40 negara di dunia. Kemudian di sini terdapat visi dan misi pada PT Astra Auto Parts. Visinya sendiri menjadi supplier komponen otomotif kelas dunia sebagai mitra usaha pilihan utama di Indonesia dengan didukung kemampuan engineering yang handal. Kemudian visinya terdapat dua, yang pertama yaitu mengembangkan industri komponen otomotif yang handal dan kompetitif, serta menjadi mitra strategi bagi para pemain industri otomotif di Indonesia dan dunia. Kemudian yang kedua, menjadi warga usaha yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif kepada para pemangku kepentingan. Analisis eksternal makro, peluang opportunities. Pasar suku cadang aftermarket Indonesia diproyeksi tumbuh CAGR 5,2% hingga 2030, mempunyai rating poin 4. Program pemerintah untuk percepatan kendaraan listrik atau EV, ada insentif PPN dan pembebasan bea masuk untuk ekosistem EV, Peraturan Presiden 79 tahun 2023, mempunyai rating 4. Astra Auto Parts telah menembus lebih dari 40 negara, masih terbuka peluang penetrasi lebih dalam, poin 3. Anak usaha ASKI telah memproduksi kurang lebih 33 jenis alat kesehatan dengan TKDN 40-59%, mempunyai rating 3. Penjualan roda 2 dan roda 4 di Indonesia terus meningkat memperluas kebutuhan seperempat, mempunyai poin rating 3. Pemerintah mendorong penggunaan komponen dalam negeri untuk industri otomotif dan EV, mempunyai rating 3. Pertumbuhan penjualan online memperluas distribusi suku cadang, misal lewat astraautosop.com, punya rating 3. Otomatisasi dan digitalisasi industri 4.0 meningkatkan efisiensi produksi, punya rating 3. Adapun analisis eksternal makro, yaitu ancaman threats. Produk suku cadang dari Tiongkok, Thailand, dan Korea lebih murah dan agresif, mempunyai rating 3. Komponen mesin konvensional makin berkurang kebutuhannya, mempunyai poin 3. Rupiah yang melemah membuat biaya bahan baku impor meningkat, memiliki rating 2. Harga baja, karet, dan plastik sering tidak stabil, mempunyai rating 2. Pasca pandemi, ongkos transportasi dan distribusi lebih tinggi, mempunyai poin 2. Regulasi emisi dan pajak EV bisa mengubah struktur biaya dan daya saing, poin rating 2. Inflasi membuat konsumen menunda perawatan kendaraan dan membeli suku cadang.
Selanjutnya ada analisis faktor eksternal PT Astra Auto Parts Tbk. Peluang opportunities. Yang pertama ada pertumbuhan aftermarket otomotif. Yang kedua ada program pemerintah untuk percepatan kendaraan listrik EV. Yang ketiga ada ekspansi pasar ekspor. Yang keempat ada diversifikasi produk non otomotif atau alat kesehatan. Yang kelima ada pertumbuhan penjualan kendaraan domestik. Yang keenam ada penerapan kebijakan TKDN. Yang ketujuh digitalisasi dan e-commerce. Kedelapan ada perkembangan teknologi manufaktur. Adapun ancaman dari faktor eksternal PT Astra Auto Parts Tbk yaitu persaingan dari produsen impor. Yang kedua ada tren EV menurunkan permintaan komponen ECE. Yang ketiga ada fluktuasi nilai tukar rupiah. Yang keempat ada kenaikan harga bahan baku global. Yang kelima ada peningkatan biaya logistik dan distribusi. Yang keenam ada perubahan regulasi lingkungan dan pajak. Yang ketujuh ada melemahnya daya beli konsumen. Yang kedelapan ada perkembangan teknologi manufaktur. Analisis eksternal mikro PT Astra Auto Parts Tbk. Porter's Five Force. Yang pertama ada persaingan industri tingkat tinggi. Yang kedua ada kekuatan pembeli tingkat sedang ke tinggi. Yang ketiga ada ancaman pendatang baru atau tingkat rendah ke sedang. Yang keempat ada kekuatan pemasok tingkat sedang ke tinggi. Yang kelima ada ancaman produk pengganti tingkat sedang. Baik, selanjutnya ada analisis internal, yaitu terdiri dari dua, ada keuntungan dan kelemahan. Yang di sini saya akan menjelaskan satu saja, yaitu didukung oleh ekosistem bisnis Astra International yang kuat, yaitu Toyota, Astra Motor, Honda, Daihatsu, Isuzu, dan lain-lain, sehingga pasar relatif stabil dengan WACC score 0,15 dengan rating 4, yaitu dengan total WACC score 0,60. Selanjutnya ada kelemahan. Di sini saya menyebutkan satu saja, yaitu masih dominan di segmen kendaraan bermesin, bensin atau diesel, belum maksimal pada komponen kendaraan listrik atau EV. Dengan WACC 0,10 dengan rating 2 dengan WACC score 0,20. Jadi total WACC score antara total score WACC score sebesar 2,72. Selanjutnya analisis faktor internal PT Astra Auto Parts Tbk. 1. Manajemen produksi dan operasional. 2. Kualitas produk. 3. Sumber daya manusia. 4. Keuangan dan investasi. 5. Pemasaran dan distribusi. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu 1. Memiliki jaringan penjualan dan bengkel resmi seperti shop dan drive Astra Auto Service di seluruh Indonesia serta ekspor ke lebih dari 40 negara. Selanjutnya ada opportunities. 1. Pasar suku cadang aftermarket di Indonesia diproyeksi tumbuh CAGR 5,2% hingga 2030. Selanjutnya ada trade. 1. Produk suku cadang dari Tiongkok, Thailand, Korea lebih murah dan agresif. Selanjutnya ada weakness. 1. Masih dominan di segmen kendaraan bermesin atau diesel, belum maksimal pada komponen kendaraan listrik.
Yang menjadi pokoknya ada di SO, strategi SO, di strength dan opportunities, yaitu satu, menggunakan jaringan distributor dari shop and drive ekspor ke negara untuk memperluas penetrasi pasar aftermarket yang sedang tumbuh. Dua, memanfaatkan keahlian produksi sebagai komponen untuk mempercepat diversifikasi ke produk EV seperti listrik, baterai, sistem kelistrikan. Tiga, kolaborasi dengan pemerintah dan produsen kendaraan EV domestik untuk menjadi pemasok utama komponen EV lokal, memanfaatkan insentif. Baik, selanjutnya itu analisis matriks BCG pada PT Astra Auto Parts. Yang pertama yaitu kuadran stars, di mana market share dan market growth-nya sama-sama tinggi. Di kuadran stars yaitu ada produk head units, modern vehicle electronics, infotainment, dan vehicle electronics untuk OM dan aftermarket. Kemudian ada kuadran question marks yaitu aki GS Astra, filter, oli, rem, dan shock konvensional. Kemudian di kuadran cows yaitu cash cows. Kuadran cash cows yaitu ada Astra Auto Power Charging Infra, kemudian baterai EV components, kemudian advanced sensor atau ADAS modules. Kemudian di kuadran docs yaitu komponen ICE niche dengan volume yang kecil. Selanjutnya yaitu alternatif strategi pada PT Astra Auto Parts. Dari perhitungan analisis internal atau competitiveness, PT Astra Auto Parts Tbk mendapatkan skor 2,86 yang berarti masuk dalam kategori rata-rata. Sedangkan dari perhitungan eksternal didapatkan skor 2,72 yang berarti peluang dan ancaman yang seimbang. Dengan kondisi tersebut, maka strategi yang dipilih adalah yang terdapat pada matriks nomor 5, yaitu stabilitas, merger, integrasi horizontal, aliansi strategis, dan divestasi. Baik, di sini terdapat tabel alternatif strategi dan juga kondisi-kondisinya dan juga checklist ya atau tidaknya kondisi tersebut terjadi. Yang pertama yaitu integrasi ke depan dengan total skornya yaitu 4/6, skornya 0,67 yang berarti strategi ini akan dipilih. Kemudian integrasi ke belakang dengan total skor 0,29 yang berarti strategi ini tidak akan dipilih. Kemudian horizontal yang skornya 1, 5/5, yaitu berarti strategi ini akan dipilih. Kemudian penetrasi pasar juga skor 1 berarti akan dipilih, dan juga pengembangan pasar dengan skor 1 juga akan dipilih. Lalu pengembangan produk dengan skor yang juga 1 akan dipilih juga. Lalu diversifikasi terkait dengan total skor 0,83 berarti akan dipilih juga. Kemudian diversifikasi tidak terkait dengan skor 1/9 atau 0,11 yang berarti tidak akan dipilih. Kemudian retrenchment yaitu 0/5 dengan skor 0 berarti tidak akan dipilih. Kemudian divestasi 0/6 tidak akan dipilih juga. Lalu likuidasi 0/3 tidak akan dipilih juga.